Bab 991. Baguslah. Aku khawatir kalau ada orang dari The Raven yang akan menghubunginya. Zain tidak ingin Nicole terlibat dalam hal berbahaya saat ini. Aku rasa belum, tapi Nicole memintaku untuk memeriksa seseorang bernama Ike. Tidak yakin apa maksudnya. Cal memberitahu Zain apa yang Nicole minta dia lakukan. Ike, karena dia memintamu untuk menyelidikinya, bantulah dia sebaik mungkin setelah kita mengambil alih pabrik produksi, kata Zain. Oke, beberapa jam setelah penerbangan, pesawat kargo membuka pintu kargo belakang, dan Zain dan yang lainnya melompat keluar dari pesawat. Ike mengantar Nicole dan Harvey ke pusat R&D-nya. Saat pintu terbuka, mobil terbang berawak diparkir di tengah bengkel. Ini mobil terbang berawak yang Anda kembangkan. Harvey menatap raksasa itu dengan heran. Ya, tidak ada cara untuk memperkecil ukurannya sekarang karena banyaknya komponen yang dibutuhkan. Namun seiring kemajuan teknologi, ukurannya akan semakin mengecil. Saya menargetkannya agar ukurannya hampir sama dengan mobil sekarang, kata Ike. Nicole berjalan mendekat untuk memeriksanya. Bentuk mobil terbang berawak merupakan dunia yang berbeda dengan mobil. Dari penampakannya saja, lebih mirip pesawat luar angkasa alien di film-film. Ike, bisakah kau ceritakan sedikit tentang cara kerjanya? Tanya Nicole sambil melihat mobil terbang berawak itu. Mobil terbang berawak ini menggunakan 4 baling-baling independen untuk lepas landas, mendarat, dan bergerak maju. Saat pilot menyalakannya, seperti mengoperasikan mobil, mengendalikan mobil terbang melalui tongkat kendali. Mobil tidak dapat terbang lebih tinggi lagi saat mencapai ketinggian tertentu. Kami menetapkan batas atas ketinggian sehingga dapat menghindari tabrakan dengan pesawat dan menyebabkan kecelakaan, kata Ike. Bagaimana jika terjadi kerusakan di udara? Apakah mobil terbang itu akan jatuh? Harvey mengajukan pertanyaan yang sangat praktis. Jika terjadi malfungsi, mobil terbang akan mengaktifkan sistem darurat untuk memaksimalkan keselamatan pengemudi, kata Ike. Maksudnya, saat ini yang bisa dilakukan hanyalah menyelamatkan nyawa pengemudi. Keselamatan mutlak masih belum mungkin, kan? Tanya Harvey dengan tenang. Ya, karena mobil terbang ini baru berupa prototipe, dan teknologinya belum cukup matang saat ini. Itulah penjelasan yang diberikan oleh Ike. Sungguh mengesankan bahwa mereka bisa berhasil, yang merupakan satu-satunya di dunia saat ini. Kalian semua telah melakukan pekerjaan yang hebat. Aku yakin kalian semua telah mengalami banyak kendala dalam membuat mobil terbang ini, kan? Nicole menatap Ike. Ya, banyak rekan saya yang terluka selama pengembangan dan uji terbang, tetapi mereka tetap bertahan, yang membawa saya pada mobil terbang di hadapan Anda. Ike menceritakan proses penelitian dan pengembangan itu, matanya penuh dengan kebanggaan. Terima kasih atas kontribusimu terhadap kemajuan umat manusia. Nicole menatapnya dengan tenang. Itulah misi kita, apa yang kita kejar. Ike tersenyum dan menatap Nicole. Sudah larut malam. Kita harus kembali. Terima kasih telah menunjukkan proyek debutmu kepada kami. Dengan senang hati. Nicole mengucapkan selamat tinggal, lalu meninggalkan pusat R&D bersama Harvey. Kembali di hotel, tidak seorang pun menyebut Ike sebagai pria di balik tirai. Mereka kembali ke kamar masing-masing untuk beristirahat. Keesokan harinya, Nicole mengucapkan selamat tinggal kepada Ten Harmon melalui telepon dan kemudian naik pesawat pulang bersama Harvey. Tadi malam, dia menerima pesan dari Cal dan tahu bahwa Cal telah pergi. Dia telah mengirim informasi penerbangannya ke telepon Jared. Setelah turun dari pesawat, dia melihat Jared di pintu keluar. Lelah? Tanya Jared sambil memegang tangan wanita itu dengan khawatir, sama sekali mengabaikan Harvey yang ada di sampingnya. Harvey melihat Jared melakukannya dengan sengaja. Dia tidak mempermalukan dirinya sendiri, tapi pergi dengan mobil lain. Bab 992. Duduk di dalam mobil, Nicole bersandar di dada Jared. Sekarang karena tidak ada hal lain yang terjadi, kita bisa pergi jalan-jalan bersama. Apakah kamu punya waktu? Ya, kamu bisa melihat kota mana yang ingin kamu kunjungi terlebih dahulu. Jared tidak sibuk akhir-akhir ini, hanya sesekali menghadiri rapat. Baiklah, kalau begitu aku akan memeriksa panduannya terlebih dahulu. Jika aku melihat tempat-tempat menarik,
aku akan kembali kepadamu. Oke, setelah sekitar setengah jam, mobil berhenti di depan Sea-View Villa. Masuklah. Aku ada urusan yang harus diselesaikan. Aku akan menemuimu di tempatku malam ini. Jared menatap Nicole dengan tatapan jahat. Nicole mengerti maksudnya dan menggigit bibir bawahnya dengan malu. Dia baru saja hendak keluar dari mobil ketika Jared menarik tangannya. Apakah kamu melupakan sesuatu? Nicole mengerutkan kening. Tidak. Jared menunjuk pipinya, dan Nicole merasa geli. Lalu dia mencium pipinya karena malu. Saya masuk dulu. Berkendara dengan hati-hati. Aku akan mengingatnya. Ingat kencan kita malam ini. Jared mengingatkannya seandainya dia lupa. Nicole memperhatikan mobil Jared melaju pergi sebelum berjalan memasuki villa. Dia sedang membantu Mrs. Wallace menanam bunga di taman. Ketika dia melihat Nicole masuk, dia berlari kegirangan. Nicole, kenapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya saat kamu kembali sehingga aku bisa menjemputmu di bandara? Nicole menatapnya dan tersenyum. Jared menjemputku. Kamu tidak punya SIM. Jadi, bagaimana kamu akan menjemputku? Sepertinya aku harus punya SIM. Tia mendesah. Nenek, apakah nenek menanam bunga lagi? Nicole menghampirinya. Kau kembali, Nicole. Bunga-bunga ini indah. Aku berpikir untuk menanam lebih banyak lagi. Melihatnya setiap hari membuatku bahagia. Baiklah, kamu boleh menanam sebanyak yang kamu mau, asal jangan sampai lelah, kata Nicole. Tidak akan. Aku akan beristirahat sejenak saat aku merasa lelah. Kalau begitu, pergilah bekerja. Aku baru saja kembali untuk menemuimu. Masih ada beberapa hal yang harus kulakukan di tempat temanku, jadi aku tidak akan tinggal di sini hari ini, kata Nicole. Tidak apa-apa. Kamu lakukan saja tugasmu dan tidak harus selalu kembali menemuiku. Ada Tia di sini yang akan menjagaku. Semuanya baik-baik saja, kata Mrs. Wallace dengan wajah seperti paman. Baiklah. Tia sangat membantu. Nicole melirik Tia. Jangan khawatir, kata Tia. Aku pergi dulu, Nek. Baiklah. Jaga dirimu. Nyonya Wallace berdiri dan menatap Nicole. Dia meninggalkan Sea-View Villa dan mendengarkan musik di mobil sepanjang perjalanan, merasa rileks. Memikirkan Sean saat dia berkendara menuju Riddle Corporation. Apakah Sean ada di dalam? Nicole bertanya pada resepsionis. Biar aku periksa buatmu. Tuan Riddle ada di kantornya, kata resepsionis itu setelah menelepon. Terima kasih. Nicole naik lift ke lantai tempat kantor Sean berada, berdiri di depannya, dan mengetuknya. Masuklah. Suara Sean terdengar dari dalam. Nicole mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Apa yang sedang Anda lakukan, Tuan Riddle? Bab 993. Nicole, kamu kembali. Sean begitu sibuk dengan proyek Aegis Corporation sehingga dia benar-benar lupa tentang kembalinya Nicole. Aduh, lihat, aku begitu sibuk sampai lupa waktu kau kembali. Apakah Jared menjemputmu di bandara? Tanya Sean. Sejak kapan kamu suka bergosip? Nicole mengerutkan kening pada Sean, terkejut melihatnya menekuni hobi baru setelah hanya beberapa hari. Aku tidak bergosip, aku khawatir padamu. Sean sangat serius ketika berbicara omong kosong. Aku tidak lagi berbicara denganmu. Baiklah, tak ada lagi lelucon tentangmu. Apa yang kamu dapatkan dari seminar itu? Sean menawarkan secangkir kopi kepada Nicole. Nicole mengambil kopinya dan tidak langsung menjawabnya. Ia ingin membuatnya bersemangat sejenak, karena barusan ia mengolok-oloknya. Melihat Nicole hendak menghabiskan kopinya dan masih tidak tampak ingin berbicara, Sean tahu dia sengaja melakukannya. Maaf, tolong jangan membuatku penasaran lagi. Cepat beritahu aku. Nicole kemudian meletakkan cangkir kopinya. Ada beberapa hal menarik yang terjadi selama seminar. Anda pasti terkejut seandainya Anda ada di sana. Sean mendengarkan Nicole dengan penuh minat, matanya berbinar. Apa yang begitu menarik? Pernah dengar mobil terbang berawak? Nicole menatapnya. Mobil terbang berawak. Sean mengerutkan kening saat mengingat kembali ingatannya. Saya rasa saya pernah mendengar tentang konsep produk serupa di luar negeri beberapa tahun yang lalu, hanya sekali, dan setelah itu tidak ada berita lagi. Di mana Anda mendengarnya?
Tanya Sean penasaran. Itulah topik utama diskusi dalam seminar itu. Nicole menatapnya dengan tenang. Kalian sedang membicarakan mobil terbang berawak. Sean menatap Nicole dengan tak percaya. Benar sekali. Masih banyak kejutan lainnya, lanjut Nicole. Lagi, Sean tidak bisa lagi duduk diam. Ia penasaran seminar macam apa yang Nicole datangi kali ini dan membawa kembali berita yang begitu mengejutkan. Ya, pertemuan itu tidak hanya membahas mobil terbang berawak tetapi juga diumumkan akan dikembangkan. Nicole menjatuhkan bom yang menyebabkan Sean membeku. Apakah benar-benar akan dikembangkan? Sean menatap Nicole dengan gembira. Wajahnya dipenuhi kegembiraan. Mengapa kamu begitu gembira? Nicole menatapnya dengan tak percaya, mengira dia bereaksi berlebihan. Tentu saja, itu adalah sesuatu yang sudah lama saya impikan. Saya tidak pernah menyangka bahwa mobil konsep yang dulu akan benar-benar terwujud. Mobil terbang berawak akan menjadi lompatan kualitatif bagi industri otomotif dan menjadi moda transportasi yang diidam-idamkan banyak orang. Jika benar-benar dapat dikembangkan dengan sukses, ini akan merevolusi cara transportasi saat ini, kata Sean. Apakah benar-benar banyak orang yang menantikannya? Bukankah pesawat lebih nyaman sekarang? Nicole hanya tahu bahwa mobil terbang berawak akan sedikit meringankan tekanan lalu lintas di jalan raya dan tidak memiliki pengetahuan mendalam tentang hal lainnya. Pesawat terbang memang lebih mudah untuk jarak jauh, tetapi tidak ada solusi untuk mengatasi tekanan lalu lintas untuk perjalanan jarak pendek. Dan peningkatan dramatis dalam jumlah mobil konvensional merupakan masalah utama yang menyebabkan kemacetan lalu lintas. Hanya dengan memecahkan masalah ini masyarakat akan dapat bergerak dengan mudah dan cepat, dan disinilah mobil terbang berawak berperan, Sean menjelaskan, optimis dengan proyek mobil terbang berawak. Bisakah Riddle Corporation mengambil bagian dalam proyek ini? Sean bertanya apa yang ada dalam pikirannya. Anda ingin terlibat dalam pengembangan mobil terbang berawak. Nicole mengangkat sebelah alisnya ke arahnya. Tahap apapun tidak masalah asalkan saya bisa ambil bagian dalam proyek tersebut. Sean menatapnya dengan tatapan datar, matanya penuh dengan gambaran menakjubkan tentang mobil terbang berawak. Saya tidak tahu Anda memiliki minat yang begitu besar terhadap mobil terbang berawak. Kebetulan saja Tuan Harmon meminta saya untuk mengambil bagian dalam penelitian dan pengembangannya. Jika Anda benar-benar ingin mengambil bagian dalam proyek ini, bentuklah tim elit. Jika ada sesuatu yang cocok untuk dilakukan oleh Riddle Corporation, saya akan menyerahkannya kepada Anda. Nicole berkata datar seolah-olah dia sedang membicarakan sesuatu yang biasa. Sean berbeda, dia menatap Nicole dengan heran, karena dia tidak pernah menyangka Nicole akan terlibat dalam R&D. Dia tidak bisa menahan kegembiraannya di dalam. Tuan Harmon meminta Anda untuk mengambil bagian dalam R&D-nya. Bab 994. Ya, Nicole mengangguk tanpa sedikit pun ekspresi gembira di wajahnya. Anda benar-benar berkah bagi Riddle Corporation. Tampaknya Harmon sangat menghargai Anda. Orang biasa tidak dapat mengambil bagian dalam penelitian dan pengembangan pekerjaan dengan tingkat presisi tinggi seperti itu karena ia memiliki begitu banyak orang berbakat di bawahnya. Sean memandang Nicole dengan rasa iri. Tidak berlebihan seperti yang kau katakan. Aku sama sekali tidak tertarik. Karena kau sangat menyukainya, sebaiknya aku bicara dengan Tuan Harmon dan mengizinkanmu bergabung dalam proyek ini. Berhentilah bercanda. Anda adalah orang yang dihargai oleh Tuan Harmon. Sean tidak akan berani melampaui batasannya. Kurasa kau yang bercanda. Aku akan jujur padamu, ada banyak hal yang menungguku, dan aku benar-benar tidak punya waktu untuk terlibat. Nicole menatap Sean dengan wajah serius. Bagaimana dengan Tuan Harmon? Aku khawatir dia tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja. Sean mengatakan apa yang sebenarnya dirasakan Nicole dalam hatinya. Itulah masalahnya. Saya dalam kesulitan, tidak tahu bagaimana cara menjawabnya. Wajah cantik Nicole dipenuhi kekhawatiran. Ini adalah pertama kalinya dia mengkhawatirkan sesuatu. Ini benar-benar masalah yang sensitif. Jika kamu tidak menjawab dengan hati-hati, itu akan memengaruhi persahabatan kalian berdua. Tapi jangan gusar. Ikuti saja kata hatimu. Jangan biarkan setiap hari dalam hidupmu dihabiskan dengan kesedihan.
Itu tidak ada gunanya. Sean dengan sabar meyakinkannya, berharap adiknya akan ceria setiap hari. Kau benar, ikuti kata hatiku. Kau sibuk saja. Aku pergi dulu. Nicole berpamitan padanya dan bangkit untuk pergi. Jaga dirimu. Aku tidak akan mengantarmu. Sean melambaikan tangannya padanya. Setelah meninggalkan kantor Sean, Nicole pergi ke laboratorium Martin. Di pesawat sebelumnya, dia menerima pesan dari Martin yang mengatakan bahwa dia punya kabar baik untuk dibagikan kepadanya. Martin berada di lab untuk melakukan pengujian akhir. Ia ingin berbagi hasil terbaik dengan orang-orang yang paling ia percaya dan sukai hari ini. Nicole mengetuk pintu, tetapi Martin tidak membukanya secepat sebelumnya. Butuh beberapa saat baginya untuk membukakan pintu. Nicole, kamu di sini. Wajah Martin berseri-seri. Dia tampak kuyu, tetapi semangatnya tinggi. Apa yang kau lakukan? Lama sekali kau membukakan pintu untukku. Nicole menatap Martin, yang memiliki senyum aneh di wajahnya. Masuklah. Aku ingin menunjukkan sesuatu yang bagus kepadamu. Martin secara misterius menarik Nicole ke dalam. Dia ingin menjabat tangan Martin, tetapi melihat betapa gembiranya dia tidak ingin mematikan kegembiraan itu, karena dia pasti sudah terlalu lama berada di lab. Nicole membiarkan dia menarik lengan bajunya dan membawanya ke depan deretan instrumen. Martin melihat alat musik itu dan berkata, lihat. Ini hadiahku untukmu. Nicole terkejut, bertanya-tanya mengapa dia memberinya hadiah tanpa alasan. Sudah lama kamu tidak beristirahat. Nicole khawatir dengan kesehatannya. Proyek Bacon akan hancur jika dia jatuh sakit. Ya, tapi bukan itu intinya. Coba lihat ke dalam. Martin menarik Nicole ke dalam instrumen dan menunjuk ke wadah kaca. Nicole mengikuti jarinya dan melihat ke dalam, itu adalah papan sirkuit. Itu hanya tampak seperti papan sirkuit baginya. Itu papan sirkuit. Jangan bilang itu yang selama ini kamu kerjakan. Dia tidak percaya bahwa papan sekecil itu telah menyiksa Martin seperti ini. Ya, saya telah mengerjakannya selama ini. Bagaimana dengan The Beacon? Apakah kamu sudah menyerah pada The Beacon? Tanya Nicole dengan bingung. Martin tersenyum padanya. Ini adalah The Beacon. Nicole menatapnya dengan bingung lalu menatap papan sirkuit di dalam instrumen itu dan menunjuknya. Ini The Beacon. Kelihatannya bukan. Inilah inti dari The Beacon. Dengan chip ini, The Beacon dapat diaktifkan dan menjadi beacon yang paling berarti. Bab 995. Saat Nicole mendengarkan penjelasan Martin, dia sekali lagi melihat ke instrumen itu. Chip yang dibuat Martin benar-benar tampak seperti papan sirkuit. Ini chip generasi pertama, kan? Apakah kinerja stabil? Tanya Nicole. Relatif stabil. Hanya saja ukurannya agak besar. Bahkan Martin ingin tertawa ketika melihat chip itu. Itu sungguh tidak kecil. Kapan produk akhir The Beacon siap untuk uji coba? Ini adalah kekhawatiran utama Nicole karena orang-orang yang dicintainya yang berada di tengah perang masih bertempur dalam pertempuran yang berlumuran darah. Mereka sangat membutuhkan peralatan tersebut. Martin berpikir sejenak sebelum menjawab Nicole. Produk jadinya akan keluar minggu depan, paling cepat. Nicole menganggukkan kepalanya. Saya menantikan hasil akhirnya. Pastikan Anda mengizinkan saya mencobanya saat sudah keluar. Jangan khawatir. Aku janji, kamu akan menjadi orang pertama yang mencobanya. Martin meyakinkannya sambil tersenyum. Jadi, apakah masih ada pekerjaan yang harus dilakukan di sini? Nicole ingin mengajaknya makan lebih enak. Lagi pula, dia terlalu kurus sekarang. Tidak ada pekerjaan lagi. Saya akan kembali dan merakitnya besok. Bersihkan diri. Kita akan keluar untuk merayakannya. Nicole menatapnya. Baiklah, beri aku waktu sebentar. Martin meraih flash drive penting itu sebelum mengunci pintu lab. Nicole mengantar Martin ke restoran tempat mereka sebelumnya merayakan. Kapan kamu mendapatkan mobil baru itu? Martin duduk di kursi dan menatap Nicole. Sudah lama. Kamu sudah berada di lab selama ini, jadi kamu tidak tahu. Rasanya aku sudah lama tidak keluar rumah, sampai-sampai aku tidak tahu kalau kamu sudah membeli mobil baru, kata Martin dengan nada geli. Tidak satu pun yang penting. Ayo, mari angkat gelas untuk merayakan kelahiran The Beacon. Nicole mengambil gelasnya dan bersulang dengan Martin.
Bersulang. Martin mengangkat tangannya dan langsung memukul balik. Kamu pasti bekerja keras selama ini. Nicole menatap Martin dengan serius. Dia melakukan apa yang disukainya, tetapi bagi Nicole hal itu berbeda karena dialah penerima manfaat utama. Tidak masalah. Semua kerja keras itu sepadan hasilnya. Martin tidak merasa lelah sama sekali, karena ia menikmati seluruh proses pengembangan The Beacon. Ada beberapa frustrasi dan kesulitan, tetapi hasilnya memuaskan. Apa saja kegiatanmu akhir-akhir ini, Nicole? Keduanya terlalu bersemangat untuk membicarakan The Beacon sebelum Martin sadar. Saya pergi ke luar negeri untuk sebuah seminar dan baru kembali hari ini. Nicole tidak menyembunyikannya darinya. Kamu pergi ke luar negeri. Aku benar-benar tidak tahu apa-apa tentang itu. Saya begitu terburu-buru sehingga saya bergegas ke luar negeri sehari setelah ujian, Nicole menjelaskan dengan santai. Benarkah? Itu benar-benar terburu-buru. Ngomong-ngomong, seminar macam apa itu? Tanya Martin dengan rasa ingin tahu. Ini semacam seminar industri. Nicole masih belum bisa membicarakannya dengan orang luar karena masih rahasia. Lagi pula, ini adalah mengenai proyek baru Tuan Harmon, dan tidak ada orang luar yang boleh mengetahuinya sebelum konferensi pers. Bab 996. Oh, itu seminar industri. Pasti membosankan, kan? Martin hampir dapat membayangkan sekelompok orang duduk berdiskusi tentang mesin logam tersebut. Cukup baik, tidak terlalu membosankan. Nicole tidak bosan karena apa yang mereka diskusikan berbeda dari apa yang dibayangkan Martin. Ngomong-ngomong, Joyce lah yang menjual produk generasi pertama itu ke Churley Corporation, kan? Nicole menatapnya. Ya, apakah Anda akan menuntut mereka karena pelanggaran hak cipta? Tanya Nicole. Jika dia ingin mempertahankan haknya, dia bisa membantu. Saya tidak ingin menyelidiki lebih jauh. Churley Corporation tidak menyadari hal itu sejak awal. Selain itu, Anda telah membantu saya mendapatkan kembali barang itu, jadi tidak perlu menyelidiki masalah ini. Martin sekarang tampaknya tidak tertarik pada ketenaran dan kekayaan. Belum lagi keluarga Joyce telah menerima hukuman yang setimpal. Bagus. Siapapun bisa melakukan kesalahan, maafkan mereka jika memungkinkan. Nicole setuju dengan pemikiran Martin. Karena ujiannya sudah selesai, kamu seharusnya santai sekarang, kan? Martin mengarahkan pembicaraan ke topik yang lebih ringan. Ya, saya sedang mempersiapkan rencana perjalanan sekarang, dan jika semuanya berjalan lancar, saya akan segera siap berangkat. Terima kasih banyak atas kesempatanmu untuk bepergian. Kamu juga bisa. Berliburlah untuk dirimu sendiri setelah The Beacon selesai, dan pergilah keluar dan bersantai, kata Nicole. Dia pikir Martin adalah orang yang harus keluar untuk mencari perubahan lingkungan. Bepergian sendirian kurang seru. Tidak seperti Anda, dua orang dapat melihat pemandangan yang sama, mendengarkan musik yang sama, dan dapat mengobrol di jalan. Betapa menyenangkannya. Ada sedikit rasa iri dan kerinduan di wajah Martin. Betapa ia berharap ada seseorang yang bisa seperti Nicole, menemaninya melihat dunia, berbicara dan tertawa sepanjang jalan. Kalau begitu, cepatlah cari teman. Kelihatannya banyak cewek cantik di sekitarmu, iya. Goda Nicole. Apa yang dikatakan Nicole benar. Martin tampan dan lembut, hanya saja dia tidak bisa menahan diri saat bereksperimen karena itu adalah hati dan jiwanya, dan dia tidak akan membiarkan apapun menghalanginya. Selain itu, dia jelas pria yang hebat. Jangan mengolok-olokku. Tidak ada gadis yang akan menyukai orang gila yang suka bereksperimen sepertiku. Martin menertawakan dirinya sendiri. Begitulah dia menggambarkan dirinya sendiri, dia tidak berpikir dia sebaik itu. Akan selalu ada seseorang yang cocok denganmu. Nicole tidak ingin terlalu mendalami topik hubungan dengannya. Ya, tapi mungkin saja hatinya sudah tertambat pada orang lain. Martin melirik Nicole dengan tatapan mata yang sulit dipahami. Nicole tidak menatap matanya tapi menggigit makanannya. Kudengar kau membawa nenekmu dari pedesaan. Kapan itu terjadi? Tiba-tiba terlintas di pikiran Martin. Baru bulan ini. Dia semakin bertambah tua, dan aku tidak merasa nyaman jika dia sendirian di pedesaan. Kehidupan di pedesaan tidaklah menyenangkan.
Nicole khawatir neneknya tidak bisa mendapatkan perawatan medis tepat waktu jika dia jatuh sakit. Dengan mengajak neneknya tinggal di sini, dia bisa merawatnya kapan saja. Ya, orang lanjut usia harus tinggal di tempat yang lebih nyaman, dan kota ini memiliki fasilitas kehidupan, hiburan, dan medis yang sangat baik. Apakah nenekmu sudah melakukan pemeriksaan kesehatan tahun ini? Martin bertanya sambil menatap Nicole. Belum. Aku tidak akan ingat kalau kamu tidak menyebutkannya. Aku harus segera membawa nenek untuk pemeriksaan tubuh secara menyeluruh, katanya. Begini saja, aku akan membantu nenekmu membuat janji temu. Lagi pula, rumah sakit kita adalah yang terbaik di negara bagian. Itu tidak perlu. Aku akan langsung membawanya ke sana. Itu tidak mendesak sama sekali. Nicole berterima kasih kepada Martin atas tawarannya yang baik. Baiklah, jangan sungkan untuk menghubungi saya jika Anda membutuhkan sesuatu. Martin masih ingin bisa membantu. Baiklah, kalau aku benar-benar butuh bantuan, aku akan meneleponmu, kata Nicole dengan tenang. Bab 997. Setelah makan malam, Nicole mengantar Martin pulang. Terima kasih atas tumpangannya pulang. Apakah Anda mau masuk untuk minum kopi? Martin memandang Nicole. Tidak, terima kasih. Aku perlu kembali dan beristirahat. Dia tidak cukup istirahat sejak turun dari pesawat. Dia terus berlari-lari di luar, jadi dia memang merasa lelah saat itu. Baiklah, hati-hati di jalan. Martin memperhatikan mobil Nicole hingga menghilang sebelum masuk ke dalam rumah. Nicole langsung menuju Villa Jared. Saat dia tiba, dia memarkir mobilnya dan masuk. Jared belum kembali. Merasa lega, dia pergi ke ruang makan dan menuangkan segelas air untuk dirinya sendiri, lalu pergi ke ruang tamu, duduk, menyalakan TV, dan berbaring untuk beristirahat. Sebelum dia menyadarinya, dia tertidur. Pada suatu saat ketika dia sedang tidur, suara pintu ditutup membangunkannya dari tidurnya. Dia membuka matanya, melihat ke arah pintu, dan melihat sosok yang dikenalnya berjalan masuk. Melihat Nicole tertidur di sofa, Jared menghampirinya dan bertanya dengan khawatir, "Kenapa kamu tidak tidur di kamarmu? Kamu tidak tertidur saat menungguku, kan?" "Ya, kenapa kamu pulang larut malam? Hari sudah mulai gelap." Nicole melirik keluar jendela. Di luar sudah gelap. Saya seharusnya sudah kembali di penghujung hari, tetapi saya tiba-tiba harus menghadiri konferensi video, jadi saya agak terlambat. Maaf membuat Anda menunggu. Jared menatap Nicole dengan penuh rasa minta maaf. Nicole kemudian mengerti mengapa Jared kembali begitu terlambat. Apakah kamu sudah makan malam? Tanya Nicole. Belum. Aku akan membuatkan sesuatu untukmu. Kamu mau apa? Nicole hendak bangun. Jared menghentikannya dan menatapnya dengan mata lembut. Kamu istirahat saja. Aku bisa sendiri. Kamu sudah makan. Aku sudah makan. Kamu pergilah makan sesuatu, kata Nicole dan kembali tidur. Jared melihatnya tidur nyenyak dan tahu bahwa dia pasti lelah karena perjalanan bisnis, jadi ia dengan lembut membantunya menutupi tubuhnya dan kemudian pergi ke dapur. Setelah makan cepat, Jared datang ke sofa. Dia menggendongnya dan berjalan ke atas. Mula-mula ia berniat untuk bermesra-mesraan dengan dia, tetapi melihat dia sedang tidur nyenyak, ia tidak jadi mengganggunya. Keesokan harinya, matahari bersinar cerah dan angin bertiup hangat. Nicole dengan malas meregangkan badan dan mengulurkan tangannya ke samping. Ketika dia tidak merasakan orang di sampingnya, dia membuka matanya dan mendapati bahwa dia sendirian di ruangan itu. Aneh sekali. Kemana Jared pergi? Aku ingat betul dia kembali kemarin. Nicole duduk dengan lesu dan memandang keluar jendela. Hari itu adalah hari lain dalam suasana hati yang baik baginya. Bangun dari tempat tidur dan berjalan keluar kamar tidur menuruni tangga, dia mendengar suara masakan di dapur. Maka, dia mengikuti suara itu. Apakah kamu membuatkanku sarapan? Suara lembut Nicole terdengar dari belakangnya. Jared menoleh ke belakang. Kamu sudah bangun. Duduklah di ruang makan. Sarapan akan siap sebentar lagi. Sebelum pergi ke ruang makan, Nicole dengan lembut berjalan mendekat dan memeluknya dari belakang. Terima kasih, saya sangat diberkati. Jared berbalik dan mencium keningnya. Aku juga merasa beruntung karena bisa merawatmu.
Keduanya duduk berhadapan di ruang makan. Nicole dengan senang hati memakan sarapan yang dibuat Jared. Apakah kamu ada kegiatan hari ini? Tanyanya. Ada acara luar ruangan hari ini. Kalau kamu ada waktu, kamu bisa ikut denganku dan melihatnya. Jared ingin Nicole pergi bersamanya. Bab 998. Ya, aku bisa menemanimu seharian hari ini. Nicole menatap Jared sambil tersenyum. Oh, jarang sekali Nona Riddle tidak sibuk. Betapa menyenangkannya. Setelah makan, Max datang menjemput Jared dengan mobil. Tuan Johnston, mobilnya sudah siap. Kalau begitu, ayo kita pergi. Jared meraih tangan Nicole dan masuk ke dalam mobil. Max melaju menuju pinggiran kota. Pemandangan sepanjang jalan sungguh indah, tempat yang belum pernah dikunjungi Nicole sebelumnya. Apakah kita akan pergi ke pedesaan? Nicole memandang pemandangan yang semakin asing. Ya, kamu boleh bersantai sepuasnya hari ini. Jared mengajaknya keluar untuk bersantai. Benarkah? Itu pasti akan sangat menyenangkan. Akan menyenangkan jika memiliki kuda untuk ditunggangi, katanya pada bagian akhir kalimat itu sambil bergumam. Jared mencatatnya dalam pikiran. Setelah setengah jam, mobil berhenti di depan sebuah gedung. Kita sudah sampai. Ayo keluar dari mobil. Jared menatap Nicole. Oke. Jared menuntun Nicole ke dalam bangunan bergaya kastil. Aku akan menemui seseorang dulu, dan aku akan menyusulmu nanti. Kau bisa nongkrong saja di sini, Max. Jaga Nona Riddle. Baiklah. Jared berjalan ke sisi lain, dan Nicole berjalan ke depan. Saat dia mendorong pintu hingga terbuka, hamparan rumput yang luas dengan cuaca yang menenangkan menyambutnya. Dia berjalan di atas rumput tersebut dan merasa segar setiap kali bernapas, seperti sedang menikmati spa oksigen alami. Max, apakah Tuan Johnston selalu datang ke sini? Tanya Nicole sambil melihat pemandangan di kejauhan. Kadang-kadang. Apakah ada sesuatu yang menarik untuk dilakukan di sini? Ada lapangan golf di sini. Apakah Anda perlu saya mengambil tongkat golfnya? Tanya Max. Kenapa tidak? Ayo main golf sebentar. Nicole tidak dapat menemukan hal lain untuk dilakukan, jadi ia memutuskan untuk bermain golf. Ia naik ke kereta golf, dan Max mengantarnya menuju lapangan golf. Ini tongkat golf emasmu, Nona Riddle, kata Max. Nicole mengambil tongkat golf, pergi ke lapangan golf, melihat ke kejauhan, dan mengayunkan tongkat golf. Bola golf melesat dalam lengkungan indah sebelum mendarat di rumput. Karena jaraknya yang jauh, Nicole harus bepergian dengan kereta. Dia bersenang-senang di lapangan golf sementara Jared ada di lantai atas berbicara dengan seseorang. Dia melihat keluar jendela tepat pada waktunya untuk melihat siluet Nicole, dan senyum muncul di bibirnya. Fiorella Visser sedang berbicara ketika dia melihat senyum Jared. Dia mengira Jared tertarik padanya, dan dia merasa gembira sesaat. Tuan Johnston, tampaknya Anda tertarik dengan usulan tersebut. Jika Anda berkenan, kita bisa mampir ke lokasi untuk melihatnya sore ini. Fiorella memandang Jared dengan wajah tersenyum. Tidak ada yang salah dengan proyek ini. Saya akan mencari waktu lain untuk kunjungan ke lokasi. Saya punya hal lain yang harus dilakukan hari ini. Jared dengan sopan menolak saran Fiorella. Fiorella tersenyum dan menatap Jared. Tidak apa-apa, urusan Tuan Johnston penting. Kalau begitu, kita buat janji lagi. Lagi pula, ini bukan masalah yang mendesak. Dia, seorang pengusaha wanita yang berpengalaman, dengan cepat meredakan kecanggungan itu hanya dengan beberapa patah kata dan membuat Jared merasa tenang. Apakah kamu punya rencana untuk siang ini? Fiorella berpikir, karena Jared ada urusan di sore hari, maka tidak apa-apa jika ia mengajaknya makan siang di siang hari. Saya tidak punya rencana untuk siang ini. Jared memusatkan perhatiannya pada Nicole di lapangan golf, dan dia tidak terlalu memperhatikan apa yang dikatakan Fiorella. Bab 999. Kalau begitu, mari kita makan siang bersama, usul Fiorella. Baru pada saat itulah Jared memandangnya, berpikir untuk menolak tawarannya. Tetapi karena Fiorella sudah mengatakannya, tidaklah sopan baginya untuk menolaknya sekarang. Oke, kalau begitu, kamu bisa beristirahat di sini sementara aku mengatur segalanya. Fiorella tersenyum dan menatap Jared,
lalu berjalan keluar. Jared tidak bisa duduk diam di ruang tunggu dan langsung menuju lapangan golf. Saat Nicole mengayunkan tongkatnya, tepuk tangan meriah datang dari belakang. Merasa aneh, Nicole menoleh ke belakangnya. Kamu sudah selesai dengan pekerjaanmu. Ya, tembakan yang bagus. Jared memujinya. Mau ikut bertanding denganku? Nicole mengundangnya. Kenapa tidak? Tapi saya harus melakukannya di sini. Jared menanyakan pendapat Nicole. Tidak masalah. Nicole benar-benar tidak bersenang-senang bermain sendirian. Sekarang dia sudah punya Jared yang menemaninya, jadi tidak masalah di mana dia akan memulai. Jared melihat posisi bola Nicole, mengambil tongkat golfnya, dan mengayunkan lengannya. Sebuah bola putih melayang ke kejauhan, mendarat tepat di depan bola Nicole dan sedikit di depannya. Tidak terlalu buruk sama sekali. Nicole memperhatikan tindakan rapi Jared dan mengaguminya. Bagaimana kalau kita beri hadiah dan hukuman? Nicole menyarankan. Tampaknya kurang menyenangkan tanpa semacam hadiah atau hukuman. Ya, silakan. Jared ingin mendengar ide-ide hebat apa yang dimilikinya. Nicole berpikir sejenak. Pemenang akan membuat yang kalah melakukan satu hal, dan yang kalah tidak dapat menolak. Itu ide bagus, menurutku. Sepertinya kau harus siap untuk itu. Jared menatapnya dengan tajam. Saya tidak akan bicara panjang lebar dengan Anda. Sampai jumpa di lapangan. Nicole mengambil tongkat emasnya dan berjalan menuju bolanya. Jared memperhatikannya dengan penuh minat dan mengikutinya. Keduanya berkompetisi dengan gembira di lapangan golf. Menjelang tengah hari, permainan mereka akhirnya berakhir. Nicole meletakkan tongkat golfnya dan menatap Jared. Saat aku sudah tahu apa yang harus kulakukan, aku akan memberitahumu. Kau tidak bisa menolak. Tentu saja, karena kita sudah sepakat, aku akan menepati janjiku. Jared menatap Nicole dengan wajah serius. Tuan Johnston, makan siang sudah siap. Dan ini. Fiorella memandang Nicole di samping Jared. Ini Nicole Riddle, tunanganku. Dan ini Nona Fisher, kata Jared, memperkenalkan mereka berdua secara singkat. Ini tunangan Tuan Johnston. Senang bertemu denganmu. Fiorella menyapa Nicole dengan hangat. Jika Anda tidak keberatan, Nona Riddle, mengapa Anda tidak bergabung dengan kami untuk makan siang? Bagaimana menurut Anda, Tuan Johnston? Fiorella selesai berbicara dengan Nicole dan menatap Jared lagi. Jared tidak langsung menjawab tetapi meminta pendapat Nicole. Mengapa tidak? Nicole tidak merasa bersalah. Fiorella cukup baik hati untuk mengundangnya saat pertama mereka bertemu. Jadi, dia pikir tidak sopan untuk menolaknya. Lagi pula, undangan itu datang dari seorang wanita. Kalau begitu, ayo kita masuk. Jared melihat Nicole tidak keberatan dan menatap Fiorella. Lewat sini, kalian berdua. Fiorella memberi isyarat lalu memimpin jalan. Mereka bertiga memasuki ruangan yang luas itu, dengan Jared duduk di tengah, dan Nicole serta Fiorella duduk di kedua sisi. Tuan Johnston, saya bersulang untuk Anda. Fiorella mengangkat gelas anggurnya dan menunggu untuk berdenting dengan Jared. Tanpa bicara, Jared mengambil gelasnya dan bersulang dengannya. Kau suka ini, kan? Jared mengambilkan sepotong hidangan untuk Nicole. Bab 1000. Aku benar-benar iri pada Tuan Johnston dan Nona Riddle. Fiorella tersenyum saat melihat mereka, merasa sedikit iri di dalam hatinya. Apa yang salah denganku? Kenapa aku merasa seperti ini? Apa pekerjaan Nona Riddle? Fiorella mengobrol santai dengan Nicole. Saya seorang pelajar. Nicole menatapnya. Saya punya kenangan indah tentang masa sekolah saya. Saya masih bisa mengingat semua momen baik dan buruk saat menjadi pelajar, keluh Fiorella. Saya kira Nona Fisher memiliki kehidupan mahasiswa yang penuh warna, kan? Nicole menatapnya dan berbicara dengan santai. Saat di sekolah, suasananya relatif santai karena saya tidak perlu khawatir dengan pekerjaan rumah, Fiorella membanggakan. Nicole mengangguk tanda mengiyakan. Aku tahu. Kalau tidak, kamu tidak akan berada di tempatmu saat ini. Ia tahu bahwa mereka yang bisa makan malam bersama Jared pastilah orang terkemuka. Terima kasih. Fiorella dengan senang hati menikmati pujian Nicole. Jared hampir tidak berbicara sepatah kata pun kepada Fiorella saat makan siang. Setelah selesai makan,
Aku akan mengajakmu ke suatu tempat. Jared menatap Nicole, matanya penuh dengan tatapan. Saya sudah selesai. Terima kasih atas keramah tamahannya, Nona Visser. Kami ada urusan yang harus diselesaikan, jadi kami akan berangkat dulu. Setelah Jared dengan sopan mengucapkan selamat tinggal kepada Fiorella, dia meraih tangan Nicole dan meninggalkan ruangan. Fiorella menyaksikan Jared dan Nicole menghilang di ambang pintu. Setelah mereka pergi, dia menyingkirkan senyumnya, bangkit, dan pergi ke jendela. Di bawahnya, Jared sedang menggendong Nicole ke dalam kereta dan melaju pergi ke suatu arah. Kau mau membawaku kemana? Tanya Nicole penasaran. Kau akan lihat saat kita sampai di sana. Jared membuatnya penasaran. Itu tempat yang besar. Mereka berkendara selama 10 menit lagi dengan kereta sebelum berhenti di sebuah lahan gambut. Ini tidak mungkin peternakan kuda, kan? Nicole menebak sambil melihat kandang kuda yang panjang. Bagaimana kamu bisa menjadi begitu pintar? Kamu bisa menebaknya dalam sekejap. Jared ingin memberi kejutan pada Nicole karena dalam perjalanannya ia berkata akan menyenangkan jika punya kuda. Nicole tersenyum dan menatapnya, terkejut melihat betapa perhatiannya dia terhadap apa yang dia katakan. Terima kasih. Saya sangat senang. Ayo, kita masuk dan pilih seekor kuda. Jared tidak pernah melepaskan tangannya. Tidak adakah peternak kuda yang bisa menemani kita memilih kuda? Tanya Nicole. Ya, ada, dan dia seharusnya bekerja di dalam. Halo, apakah ada orang di sana? Jared bertanya dengan suara keras. Seorang peternak kuda di kandang kuda yang panjang mendongak dari apa yang sedang dilakukannya dan memusatkan pandangannya ke pintu masuk. Jared, kapan kamu sampai di sini? Kenapa kamu tidak memberitahuku lebih awal? Peternak kuda itu tidak menunjukkan sedikit pun rasa takut ketika menghadapi Jared tetapi terdengar seperti sedang bertemu dengan seorang teman lama, nadanya alami. Saya seharusnya datang ke sini untuk urusan bisnis dan kemudian pergi, tetapi tunangan saya ingin menunggang kuda, jadi saya datang begitu saja. Jared sama sekali tidak memiliki kepribadian yang biasa. Di sini ia memiliki aura yang lebih membumi, pesona yang berbeda. Apa kabar, Paman Roni? Tanya Jared. Baiklah, ini tunanganmu, bukan? Roni Willis berdiri, mengamati Nicole sejenak, lalu mengangguk puas. Jared, kamu pria yang beruntung.